Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sidang jamaah maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah setelah kita beraktivitas, bekerja, berusaha untuk mendapatkan karunia Allah di muka bumi ini berupa maisha untuk kebutuhan kita di dunia, di sisa-sisa tenaga kita, sisa-sisa pikiran kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk menambah bekal kita menghadap Allah. Alhamdulillah kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti sampai Isya, kita penuhi lagi kebutuhan kita rohani kita, yaitu dengan saling tawasabil haq, tawasabil sabar, saling mengingatkan untuk beriman bertakwa kepada Allah, untuk selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan Allah. Dan mudah-mudahan dengan demikian Allah akan ridho pada sahabatnya dengan semuanya, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, para penuntut ilmu, penyampai ilmu, orang yang mati syahid. Mudah-mudahan saya menyenangkan semuanya yang rawuh di sini, sahabat kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ngapunten ini suaranya tambah merdu gitu. Nah, ini kita bilang ini bisa 2-3 hari ini kira mending nih apa? Salah saya rada jelas titik. Ya. Kita doakan yang sakit, yang mudah disembuhkan oleh Allah, yang sudah mendahului kita, dari orang kita cintai, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, yang dan mereka semuanya diampuni oleh Allah, dimasukkan, dikelompokkan dalam kelompok hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah. Bapak Ibu, ini mungkin 2 poin sebelum kita masuk kajian tauhid kita tentang thariqah. Pertama tadi saya teringat, misalnya ada sebuah pertanyaan mungkin ini mungkin perlu juga sampaikan tentang sampai di mana bacaan tahiyat awal. Misalnya ditanyakan itu. Karena tahiyat awal kan kadang dan tahiyat akhir kan beda. Tahiyat awal itu ada 2 pendapat, semuanya sahih, semuanya benar. Sampai salawat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dalam Sahih Muslim dalilnya. Atau sampai syahadat saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ. 2 ini. Saya amalkan 2-duanya. Kalau ngimami saya sering yang agak panjang dikit, tambah sholawat kalau nunggu jamaah. Jadi hanya 2 itu yang saya tahu dalam Sahih Muslim. Jadi tahiyat awal itu lebih pendek daripada tahiyat akhir. Tahiyat akhir nanti ditambah sholawat Ibrahimiyah. Kama sholaita itu sampai innaka hamidum majid. Nah, itu sholawat Ibrahimiyah hukumnya sunnah. Tapi tahiyat awal itu hukumnya wajib. Jadi kalau bisa tahiyat akhir kok cuma sholawat toh tanpa tambah Ibrahimiyah, itu nggak benar, cuma nggak dapat sunnah. Biasanya orang cepat-cepat kok ini mesti sampai situ saja. Itu kalau tahiyat awal, sampai akhir. Yang kedua, ada ini lihat pakai belangkon nih kelingan temanku lo asli Jogja nih, dekat keraton rumah ini, kone Puntang sono, namanya Mudarbo. Apa Mudarbo? Bahasa niki klemis apa sopan kan promo inggil ngoten. Tapi ning kono ndak laku. Mau bungkus ke promo inggil. Apa tuh? Ndak ngali kan.
mesti pakai belangkon, masih pakai belangkon nih. Sekali ingat pakai belangkon nih. Boleh, tidak apa-apa pakai belangkon, tidak apa-apa. Pakai topi sing ngarepe ke Jepang nggih oleh, cuman kan lek sujud piye. Kowe pendole juga ning ngarep. Wah, nek pendole gak ning ngarep rasa sujud. Cuma lek Pak Akur ngimami nggih belangkon gak nggawa wis. Kondang. Nggih, sekedar intermezzo. Baik, kita lanjutkan tentang tarekat. Itu tarekat seri yang kedua. Kita ulas kemarin tarekat ya, tarekat jalan ya. Jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu masih tarekat nih. Tarekat itu nih banyak banget nih. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Dan tujuan tarekat itu penyucian jiwa, tazkiyatun nafas. Bagus mas, betul itu. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Cuma ada kebablasannya nanti. Caranya, maksudnya ini benar, mendekati betul memang. Tapi caranya nanti ada yang penyimpangan ini. Tabarruk, ngalap-ngalap berkah dan sebagainya nih, mesti tarekat, tidak mungkin tidak nih. Ingat kemarin tarekat adalah bagian dari ajaran tasawuf. Tasawuf itu ada 3 akhlaki. Yang pertama itu ada 3 lagi, tahalli, takholli, tajalli. Tasawuf amali, perbuatan amal ada 4. Syariat, tarekat, tarekat yang kita bahas sekarang ini, hakikat, makrifat. Nah, itu udah mulai menyimpang. Dan tasawuf falsafi ada 3. Hulul, wahdatul wujud, wahdah al wujud atau ittihad. Ittihad itu sampai peningkatan paling tinggi dari tasawuf, sudah bersatu antara manusia hamba dengan Allah. Mandundaling kawula kalian Gusti, itu baca wali. Nah, ini datul wujud ini masih caranya nih, ini sudah menyatu, ittihad namanya. Nah, ini bahayanya sudah jelas sesat dari situ. Nah, di tingkat awal akhlaki masih benar semua. Tasawuf amali ada mulai penyimpangan. Tasawuf falsafi jelas itu menyimpang. Dan dalil-dalilnya mereka pun juga berdalil itu dengan Quran hadis. Betul. Cuma pengamalannya itu penyelewengannya banyak. Dan amalan tarekat kemarin sampai di sini. Amalan tarekat itu ada amalan yang khusus, ada amalan yang umum. Amalan yang khusus itu hanya diberikan, diajarkan, diamalkan oleh orang-orang yang sudah betul-betul masuk tarekat. Masuk tarekat, nah itu baru nanti dikasih amalan begini. Itu yang khusus niku. Kalau yang umum, siapa saja boleh melakukannya, mau itu anggota tarekat, organisasi yang lain, siapapun boleh melaksanakan. Pokoknya gelem ora apa-apa. Nah, kita terjebaknya niku banyak di amalan yang umum ini. Dan amalan khususnya zikir. Zikir pun ada zikir tertentu. Zikir aneh-aneh zikirnya niku. Sampai nanti kemarin kan zikir bidah barang. Nanti kita lihat nanti. Muqarrabah. Bertafakur dengan kesungguhan hati untuk awas ya Allah masih bagus nih. Rabitah, yaitu mengingat atau membayangkan wajah mursyidnya, saya guru nih. Ya, mursyid tingkat tinggi kadang nek wong sing kabupaten ora iso ketemu angel. Paling yo kiyaine tingkat kabupaten. Tane ketua PDM misalnya begitu kita. Nah, kan bisa ketemu bisa dibayang nih. Namanya robitah nih kok. Mengamalkan syariat. Syariat poso dan sebagainya itu masih benar-benar saja. Karena masih syariat. Nah, syariat itu pada umumnya rata-rata benar. Meskipun beda paling ya masalah-masalah kecil tentang mawar. Syariat itu. Melaksanakan amalan sunnah, berlaku zuhud. Nah, kemarin zuhud sudah kita bahas.
khalwat atau uzlah. Maksudnya enek dalil khusus nih mengasingkan diri daripada hidup pikuknya dunia untuk menyelamatkan akidahnya. Dalil-dalil ini selesai. Tapi apa itu pilihan utama? Nah, kan ada dalil yang lain. Ya, dalil yang lain itu pembahasan tersendiri. Itu amalan khusus untuk yang anggotanya tarekat, tarekat. Amalan yang umum, amalan yang sifatnya umum boleh dilakukan oleh siapa saja, mau anggotanya, orang lain, pokoknya gelem melakukan, ya boleh. Di antaranya wirid, wirid, wirid kalau zikir niku bedane nopo? Zikir kan ini mengingat Allah. Maksudnya maknanya hampir sama-sama saja, sama-sama mengingat Allah. Tapi like, wirid niki ada bacaan-bacaan yang ditambah-tambah, ditambah-tambah nih. Tawasul, ini tawasulan. Sinten sing pernah ikut tawasulan? Tawasulan karo neng kuburane wong soleh dan sebagainya, tawasulan. Hisib, nah hisib ini kemana? Artinya itu tentara atau pasukan. Ini amalan khusus yang dimiliki hanya oleh ya, ustadz-ustadz kiai-kiai ini. Amalan andalan ini. Bisa contohkan, maksudnya ini bisa diijazahkan. Muridnya ini, bagi dipercaya, murid yang tenanan lah ini dikasih hisib ini karena ini khusus nih. Contohnya nih kemarin contohkan ketika ada masalah sebagainya dan muridnya santrinya di Lomboknya kan mau tentu kan disebel karo kiai ini setelah membaca hisab nih wis lempar itu wis kebal kabeh akeh nih. Soalnya nih sumber gedong nih ngoten ning masjid ono kae. Berlatihan barisa pengiru jeneng cek sakti kalau disebut ada yang menunggu. Dan atakoh atau fida penebusan diri. Ini atakoh atau fida dilakukan untuk membersihkan jiwa dari kotoran, mungkin merasa berdosa dan sebagainya, maka dia harus melakukan atakoh atau fida. Kalau zikirnya zikir fida, tapi wong Jawa dikira fida. Lidah Jawa kan dikir pidak. Dikir pidak niku napa sing diwaca, aja ndak tahu. Takoni wis sing dikir pidak ya apa biasa istilahnya izinan tahlilan dan semestinya niku. Ya itu tidak boleh. Khotaman Al-Qur'an. Mestinya khotaman Al-Qur'an kan beda niku. Apa khotaman Al-Qur'an ndak boleh? Boleh. Boleh, ada pembahasan tentang khotaman Al-Quran ini. Dan istighosah. Istighosah, memang istighosah ini begitu. Tapi kan sekarang sering ini diplesetnya disalahgunakan. Bocah-bocah cah sekolah ngarep ulangan ujian umum, tekane kiai apa bagaimana kok diwacane apa disebul pulpen disuwuk dan sebagainya cek pinter. Nah, carane ngono Cina ki ra maju ya. Ora enak Cina ngono belajar disiplin. Sekolahnya jam 7 sampai jam 9, jam 10 bengi. Disiplin cilik prakteknya nggawe robot. Prakteknya ngrakit bentil, CSD. Kita cak kuliahan prakteknya gue tahu kalah canggih. Manakiban, manakib, jadi manakibnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani, ini sing sering nih. Manakib nu moco, manakib itu autobiografi sejarah sebagainya, boleh moco autobiografinya Pak Karno, hukumnya mubah, untuk manakib, pasaran manakib ini. Ya, oleh Pak Harto atau Pak Sopo aja boleh-boleh saja.
Tapi hari ini malah punya keyakinan dengan manakib niki menjadi ibadah. Nah, saya contohkan nih orang manakiban rutin tapi ruwet wong preman mati harus dikepikir malaikat. Aku ki setiap hari setiap Jumat malam Jumat ngamale manakib terus malaikate wedi ya wis ora apa-apa lah ora iso digebuki. Lek ngono rasa ngaji, rasa sholat, rasa haji, rasa poso, manakiban wae rusak lah. Kemudian ini rotib, rotib ini untuk kotib rotib ya ini kumpulan dari beberapa potongan ayat Al-Quran. Perhatikan nih, tekannya nih. Atau beberapa surat pendek. Comot jadi digabung dengan bacaan-bacaan yang lain. Bisa istighfar, sholawat dan sebagainya dalam suatu rumusan kitab langsung dan menyerupai kitab baru nanti. Jadi ada aturannya nih masing dengan komposisi lah iki diwaca ping 33, iki diwaca ping 100, ping 11 dan sebagainya ini. Nah, dalam paket khusus itu namanya rotib. Contoh ini ke buku tahlilan itu, pada ini protes aja nanti, lapornya nanti pecat nih apa nanti. Memang ini kebenaran ini, ya selama apa? Sementara itu ngalahi didik, nah di embargo lah ini, yang di embargo nih. Yang sinten sing bahas ini. Rene kan bakar ruwet ta bakar. Bisa ngerti gitu. Ya karena saya dulu ngalami namanya rotib itu namanya lah. Rotib ini disusun oleh syekh atau mursyid besarnya. Panjenengan tanya sing kiai ustaz sing mimpin tahlilan niku itu sapa sing nyusun. Mesti nggak ngerti nih. Oh, riwayat sapa nih. Udah ngerti pasti tidak disekoneni panjenengan iki diseneni. Mesti dalil ya intinya aja takok. Kalau kitab iki pengarang iki daftar ke ada lengkap pasti ada. Nah, itu baru benar. Nah, ini ya karena dari tasawuf nanti dinisbatkan kepada mursyidnya sono. Dan biasanya banyak tanya lagi, mengapa kok menanuh khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Abdul Qadir ini saya singgung ya, berada nanti Mas ya. Itu adalah abad ke-5 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu abad ke-2 Hijriah. Sampai jauh lebihan dulu Imam Syafi'i. Memang Syekh Abdul Qadir ini urutannya sampai kepada Rasulullah. Pemimpin tarekat. Nah, nih pemimpinnya itu. Jadi kenapa kok mesti Syekh saja ngaku ini mazhabnya Imam Syafi'i? Tapi ketika kok kenapa kok orang khususon ila ruhi Imam Syafi'i rahimakumullah? Kok mesti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Karena itu tarekat. Cepat banyak takok ala ini. Rasa suruh nih jamaah saya di surandakan tanya di seneni kalau kiai ini. Rawani takok nih ini. Rasa jawab di seneni langsung jawab. Lapor ngomong takok nih tenan kendel wong ini. Malah kondang sopo ke sing ngomong lapor. Sebab kita kritis sedikit. Berani takok panjenengan. Sing yo jangan sedih ngobrol-ngobrol takok. Mesti orang ngerti. Mbok susu ngono kuwi kok ngene itu kan diijazahkan ngono kuwi. Nah, itu namanya rotib. Oleh tahlil sendiri, tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Abdul dzikri Abdul dzikri Fa'lam anu la ilaha. Zikir yang paling abdul itu adalah la ilaha illallah.
Sahih niku Sahih Al-Bukhari, bukan Abdul Abdul Dikri. Salah. Abdul itu kalau Abdul beda, kalau Abdel beda nih. Ya itu rotib nih tadi. Ya nanti kalau perlu suatu saat ya kita bahas kitab tahlilan nih, di mana letak benarnya, di mana letak penyimpangannya. Nah, itu. Jadi kita tahu detail. Kalau kita udah tahu dan kuat akidahnya, kok sak gale iki kabeh ngono, no. Udah kuat. Tapi lek urung, sik alasannya akeh lho. Akeh alasannya. Tapi lek panjenengan berkeyakinan ngono ya silakan, tanggung jawab diri di hadapan Allah. Ada manusia akeh koncone. Nah, ini adalah amalan-amalan dari tarekat, amalan khusus dan amalan umum. Ini Mas Tri takok al-maksurat masuk apa mboten? Siapa sing ngapal al-maksurat? Lupa saya tidak bawa saya. Al-maksurat itu adalah zikir pagi dan sore. Tidak ada kalimat tambahan-tambahan, tidak ada dalilkan yang diputus, semuanya ada dalilnya. Jadi kajian saya itu hari Selasa berdua pekan di Takwa itu kan doa dan zikir. Nanti zikir itu ada zikir pagi dan zikir petang. Nah, ini dalilnya ini. Karena banyak bacaannya, kata Nabi, urutannya ini boleh ini diisik, tidak apa-apa. Asal masuk semua. Ini al-surat adalah tahlil berbeda, ada bedanya nih. Nah, nanti harus detail itu. Berikutnya, cara-cara menyimpang dalam tarekat. Satu, mengkultuskan pendirinya, syekhnya, kiainya. Mengkultuskan. Tidak boleh kita mengkultuskan. Siapapun mengkultuskan tokohnya, termasuk misalkan orang hijau. Orang hijau itu mengkultuskan kiainya, pendirinya. Orang biru mengkultuskan kiainya dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Mengkultuskan itu tidak boleh. Nah, contoh nih, berdoa harus menyebutkan nama syekhnya. Nah, orang lewati saya ini tadi lompok. Musapa jenenge kono wis dhewe. Berwasilah dan syekhnya yang sudah mati. Nah, Syekh Abdul Qadir sudah mati dari kenapa kok mesti panjenengan? Saya dulu kan mantan ngoten itu. Ahlinya nih. Selama saya tidak pernah kok saya Imam Syafi'i orang tahu. Mesti saya Abdul Qadir Jailani, saya yang Kalimantan ya ngono, yang NTB ya ngono. Sebenarnya kok semuanya begitu. Kok orang yang sini protes ya, orang Imam Syafi'i. Nah itulah, itu mengkultuskan pendirinya, tarekatnya, tarekat Qadiriyah. Qadiriyah nanti. Menyebut-nyebut nama syekhnya yang sudah mati. Biasanya ketika berkhalwat dan sebagainya, atau ketika Robitoh kan membayangkan sambil nyebut sopo jenenge ngono, Mbah Bejo karo mbayangane wajahnya Mbah Bejo. Kan Robitoh kan begitu amalannya itu. Nah itu udah menyimpang nih. Kemudian berlebihan dalam ibadah. Sudah kita kaji tentang gulu fiddin, berlebihan di dalam agama. Ini berlebihan di dalam beribadah. Berlebihan. Contoh, zikir asalnya ini diperintahkan. Hukumnya sunnah yang zikir, subhanallah, dan sebagainya nih. Namun dikerjakan dengan berlebih-lebihan. Kenapa? Dengan bengok-bengok.
dari sisi suara, dari sisi gerakan sambil joget. Baik kemana-mana itu lihat dia yang YouTube. Dikira kan bukan, pikir diperintahkan. Iya betul, dikira kan caranya tidak seperti itu. Penyimpangannya di keras, bengok-bengok, bahkan orang terima pakai corong kayak gini. Kayak pengen 10.000 apa enggak kebios nih. Rong piring jatai segel keluar bareng 10.000. Bengok di sini riyen yang ngoten. Dasar iki sering geragas. Lalu nah, cirian kula ki penyakitnya kan geragas. Tahun-tahun 70, saya kelahiran 73. Tahun 80 penyakitnya itu geragas. Oh, orang nate, iya kan kulit kan ini. Telo mentah, ente di buangan, kacang-kacang gembat. Jangankan tuh ulan-ulan ulere weturi ya dipangan loh. Saya sing orang ngalami itu. Tuli misalnya samune putih gede gendut-gendut dibakar langsung nemplok. Ulan-ulan. Gue lek wong sendiri, harus saya. Pak Didi yang di Jawa Tengah apa jenenge? Napa? Ngoten niku. Ini kan siwalan itu tanduri tebuan. Golek tebu digayet tuh bermandan dan plong kali karang long. Ngerakoti pakai gigi kok kulitnya kuat saiki apa pedot. Sing pedot apa untune. Lementane dikerakoti kuat sakniki ya. Ra kuat. Ngoten niku. Makale zaman kula ki ngeragas, terus terang niku ngeragas. Lek cah saiki beda makale iki ora ngeragas. Ndok men moh di sing ndok siji tepunge papat tuh uber paning iki diporo 6. Kan 5 karo emak 6. Ning piring srit. Ora nek nambah. Lebih kabeh. Saya siji sak amplon. Oleh Mas Tri 5 sak amplon. Nah, itu dikir puasa ada perintahnya, tapi bentuknya berlebihan. Contoh poso pati geni. Nah, ini kan poso kok ora oleh. Nah, masih begitu, maca Al-Qur'an kok ora oleh. Salat kok ora oleh. Bukan sholatnya, bukan zikirnya yang tidak boleh nipu, penyimpangannya itu. Poso lek pati geni jelas haramnya. Dino wengi ora mangan ora melek, ora turu. Pokoke ning kegek ngebleng. Niku Ustaz Abdul Aziz niku sing 7 dino 7 bengi niku. Nah, malah masuk Islam gara-gara itu. Sing teko karepe Dewane Brahma tiba malah kalimat takbir. Sing teko. Nah, malah masuk Islam. Kebaikan seperti itu. Jadi berlebihan ngoten niku penyimpangannya. Karena memang melakukan puasa begitu ada tujuannya. Banyak tujuannya. Kait kita dengan bab dukun yang pengen sepi, ngelakoni, muka seten, pengen disuruh demit dan sebagainya. Nah, itu ngoten niki. Dan menambah-nambah dalam ibadah. Ini pembahasannya khusus bab bid'ah. Saya ngikuti Ustaz yang lainnya itu pernah dibahas dong Ustaz yang lain bid'ah. Ratus sampai sekilas ya. Ya, sekilas rawani gitu. Ya. Bid'ah itu setahun dirimbah sih. Atau ini kan belum pernah ada, ini masuk kategori tauhid. Nanti saya bahas juga serapopo dan ini. Berat itu bahaya bid'ah nih. Membuat cerita dusta palsu. Ini khurafat.
Nah, nanti saya bahas di sini tentang tauhid. Khurafat yang ada di Indonesia. Misalnya nanti saya bahas nih. Contoh mawon nih. Saya iso miber ke salate ning Mekah. Iso ndak ning Mekah? Saged. Sing repot iki budale jam 10, 11 siang waktu galek kokono. Nah, dhisik sinten sing kondang itu kidul kali kono lho. Wah, kok pengen lah ngamuk lah tangan pisan. Ya kan gitu betulnya cekoknya ngoten iki salat iki ning Mekah. Jumatan ning Mekah. Budale jam 10. Jadi kalau jarang lek numpak sepeda ontel disalip mobil ora iso nyalip niki. Bahkan yang guri ini mau kegiatan mau yang guri ini ya. Itu nih khurafat kan. Nah, semono kuwi lah ceritain banyak nanti babnya khusus nih kok. Kemudian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Enggak ini oke. Oh, ya, kangen ini karena dia sebagai wasilah, kuburan itu sebagai wasilah. Dalil-dalilnya tidak boleh kuburan itu beribadah kecuali mereka yang tidak boleh kan sholat. Dalil-dalilnya ada, ya angel itu. Kalau kita sudah ngaji Syiah itu yang diagungkan adalah kuburannya, kuburan syekh-syekhnya dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Berikutnya, bentuk berlebihannya, bentuk penyimpangannya adalah menjadikan perkara yang tidak wajib menjadi wajib, yang tidak ada tuntunannya menjadi sunnah bahkan wajib, menjadikan perkara yang wajib menjadi mubah, wala-wali. Sing wajib malih ora wajib, sing tidak wajib malih wajib. Sing gak ana tuntunane dibela mati-matian, sing sudah disyariatkan ditinggalkan. Kehendak itu contohnya sholat itu wajib, tidak ada perbedaan pendapat, sholat itu wajib. Survei terakhir kan orang Indonesia yang 138 anggap aja 40% sing sholat, 60% enggak sholat. Islam lagi hidup ya Allah. Saat ini panjangan buatan sholat kan? Buatan kan ya, saat ini buatan sholat engkau. Ya, seperti itu. Jadi ya saya pesan ini sebenarnya kita jaga anak turun kita semuanya jangan sampai tidak sholat. Mustahil bukti dari kudu sholat. Jaga di mana saja, kapan saja, bagaimana tetap sholat. Dijaga nih Gus. Waktu kita itu titik ini belum sholat. Waktu pecilan titik gak apa-apa sing penting sholat nih. Kunci nih. Kamsul ada pembahasan tersendiri nih. Jadi sholat. Poso wajib boten. Ya ora nek perbedaane mulainya kapan itu saja. Tapi kan hanya boten sing ra poso nih. Mungkin itu lebih banyak yang enggak. Sing ndak sholat itu 60%, sing ra poso bisa malah 80%. Itu bukan katanya, nyatanya. Saya kita nggak tahu sendiri kalau ini kemana, insya Allah. Itulah Islam akhir zaman nih. Contohnya misalkan pakai menutup aurat itu wajib. Perempuan ini khususnya perempuan. Kalau tak survei banyak enggak? Per RT mawon, per RT rata-rata saya nutup aurat nih. RT kula dari 100 kakak niku ya istri kula. Terus anak bojo, anak kula Bu RT karena ngaji. Kae lo telu, papat, paling banter wong 5. Dari 100 ke wong 5 berarti cuma 5% yang menutup itu di RT saya dan kira-kira pasti ngerti lo kayak ngono. Islam lo itu, Islam 7 turunan.
Itu sebenarnya survei DD mah anggap rata-rata sing ngutang orang 10% ya berarti rata-rata. Tapi merasa dosa enggak? Orang dosa mereka. Tapi lek ora tahlilan dosa enggak? Dosa. Bahaya itu kuane ekonomi lho. Guru kene Pak. Alat lho. Lek ora nyadran wedi dosa. Tapi ora sholat, ora apa-apa, ora poso, ora apa-apa. Sering saya ceritakan ini kejadian nyata. Ning kampung kula ning Kalimantan ya. Kalau ada pendatang baru, kan banyak nih pendatang, banyak sekali sono. Mungkin sebulan ada 2-3 pendatang baru bangun obat itu. Kalau ada pendatang baru yang ditanya pertama itu, buat kayak api, kayak apa wonge, lek orang apa men, orang belum selamat tahlilan, rabolo. Engko lek mbok kayak ngopo preman, kayak ngopo lek gelem ngono kuwi bolone. Alah kuat ngono iki. Itu nyata seperti itu. Mungkin di banyak daerah seperti itu. Bapak itu nak gelem berarti ya halo dalam tanda kutip nih, tanda kutip. Ngoten niku. Jadi perkara yang wajib menjadi tidak wajib, yang tidak wajib dibilang mati-matian. Karena apa? Salah satu sebabnya karena kebodohan dalam hal agama. Dan bentuknya memperturutkan hawa nafsu. Artinya apapun dilakukan sesuai kehendaknya, tidak bisa terbendung. Ini benar, ini benar. Dielek dengan Quran hadis tidak bisa sesuai sakar PD, sagelem. Ini bahaya nih, bisa dicek ini surat Al-Jasiyah 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pokoknya pengen dilakukan, pokoknya demen asik dilaksanakan. Orang peduli Quran hadis, pokoknya senang, pokoknya demen. Dan mempertuhankan syekhnya atau kiainya atau mursyidnya. Coba lihat surat At-Taubah 931. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Rahibnya, orang alimnya, orang Yahudi Nasrani begitu. Dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah 9 ayat 31. Jadi ada asbab nusulnya ini semua dalam Sunan Tirmizi dan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Adi bin Hatim berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan di leherku masih ada kalung salib karena sebelumnya masih Kristen. Hai Adi, buanglah patung ini darimu. Lepas mana. Dan aku mendengar kata Adi ini, beliau membaca surat Al-Baqarah tadi di depan tadi. Beliau bersabda, ingat, sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka. Artinya tidak sujud, tidak begitu, tidak diibadahi ngoten. Tapi kata Nabi, tapi bila mereka menghalalkan sesuatu, mereka menghalalkannya. Dan bila mengharamkan sesuatu, mereka mengharamkannya. Ini, sudah ngerti. Pokoknya itu tidak boleh. Kita beribadah tidak begitu. Kita beragama bukan pokok ngaji. Kalau ini perintah ditunjukkan dalilnya. Kalau kita dibacakan dalilnya Quran hadisnya, kita namanya bukan taklid, namanya ittiba, mengikuti. Yang diikuti siapanya? Quran hadisnya itu. Bukan ngikuti ustadz. Tapi kalau main jare nih mesti ustadz. Ngomongnya ustadz itu. Jare nih si ustadz A nih, ustadz B nih. Malah bahaya nanti. Perkara berbeda tapi ditunjukkan dulu pendalilannya. Dibacakan. Ngaji Qurannya niki hadisnya. Kan pasti begitu kalau kita ngaji dengan saya. Ini. Jam ngaji, orang jam ngaji, belas orang Quran, orang hadis, wenggo, cerita ngalor itu, cerita khurafat ngono iku, bah, ngono kuwi sing disenengi. Nek ngono kuwi orang yang sing protes, dan kita pun tidak akan memprotes, tidak akan melaporkan.
diingatkan dia, didatangi, diingatkan. Jadi ya kita tentunya biar saja mereka begitu, kita tidak begitu ngaji itu. Ya, jadi ketika kita tahu, pasti nanti kalau sudah tahu dalilnya, Quran hadisnya, padahal itu beragama itu mantap, gitu. Jelas dalilnya ini, jelas sahihnya, benar-benar. Sudah perkara orang lain mengejar menggipe. Tapi kalau kita cuma jari-jari nih, kok jari nih kayak kono kayak ini beda-beda bingung. Wah, piye rusak mau kono kan ngono akhirnya. Nah, jadi yang diinget itu mana kiai ini. Tapi ini jadi larangan seperti itu. Jadi ketika kita ngaji itu dikasih dalil qala Allah, qala Rasul. Nanti kalau Quran hadis tidak ada semua, jadi pakai hukum baunya ijma, bawahnya di kias dan sebagainya. Selama masih ada Quran hadis, ya itu yang dipakai. Sebelum adhan ya. Insya Allah ketenawan untuk hari ini ada pertanyaan, mungkin apa yang lainnya. Berikut masih torekot, ini belum tuntas nih. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Nah, torekot kan cara mendekat diri. Jadi cara-caranya itu kan dari torekot itu banyak yang menyimpang, penyimpangan itu tadi. Punya sing benar itu Quran hadisnya kita tunjukkan begini. Ini masih pertemuan berikutnya insya Allah tidak bisa tuntas ini. Setelah itu kita bahas tentang macam-macam torekot nih, mungkin 3-4 saja. Torekot Qadiriyah, Naqsabandiyah, Wahidiyah, sing fafiru ilallah. Nah, itu Wahidiyah itu. Ya, tapi itu nih zikirnya, wiridnya ini. Wirid ini siapa sing ngaran? Ya kiai ini pendiri niku. Ini siapa pendiri? Semua kan. Nah, oleh ngoten kan bisa ditelusuri. Nah, itu pendiri ini. Nanti itu fafiru ilallah. Kan mulai fafir ilallah kan hijau, kan masih banyak nih ini itu. Tapi penyimpangannya nih itu sebagainya. Saya pertama. Oke, Pak Tek. Tentang ilmu kesaksian yang katanya dari mana? Dari apa? Ilmu kebal ada 2. Kebal hukum, itu jelas ini itu. Itu akeh gue saiki nyata nih tuh. Tapi saya bongkar saya di penjara. Rasa harus berani ngurus resiko tinggi itu. Ilmu kebal senjata tajam diakusi, gak ono. Kayak kiai ini kan ini lah sing kebal nih. Coba aku tuh aja baca, dan aku masuk penjara kok layannya aja. Nggak ada orang kebal itu, kebal bacok. Nah, itu ngaku sih itu. Ya mungkin di dalam lingkungannya, kan pondok ini bisa jadi bisa. Menurut mereka, menurut orang lain tidak bisa terjadi. Tidak ada ilmu kebal dibaca oleh kebal itu zaman Nabi itu paling butuh. Nabi itu gini rontok, sobek, tembus, nak panah. Khalid bin Walid ada 100 lebih bekas bacokan. 100 lebih loh. Itu ono kebal. Nek ilmu kebal Nabi terus gemburan kono entek kabeh. Kita dijajah 350 tahun katanya niku. Nek ilmu kebal kita negara penjajah nomor 1. Kirim wong 50 wong ning kono Amerika. Ora sah nggawa bedil, nggawa arit entek kabeh kono. Mungkin tadi bedil ndak mati, dibom ndak mati. Lah buktinya kalau nanti 50 tahun dijajah kan ya dihapus itu. Ini anak itu nang apa tuh? Kan gresik wong karo kok. Ini buat dijelas. Saya kajian ini Gandusari ini. Enak dia muridnya dan guru ini nggak jadi krosonya jangan lebih cenderung apa nih kalau itu dia apa nih tak tantang penrene dia nih semua nih ya lah nih muridnya ketemu kalau ngaji dakwahnya panas nih saat ini wis iso
Hari kulo tapi orang iso kusuk udah mulai. Nah, dulu ketemu saya itu melaju gitu loh, hak nih petahnya sekarang dirawat. Waduh sehari. Ketemu makin panas gitu loh. Aneh kan. Tiba yang ngono itu luar biasa nih. Ini wajar saya di muslim ini nggak apa-apa. Tidak ada ilmu kebal ini. Dihapusi. Wah enak pemerintah. Nah itu kan buatannya dewe nih itu. Nah itu ada trik-trik khusus nih itu. Caranya tak ajari. Panjenengan pengen nenek sing wong ngono kuwi, misalkan nenek wong debus dan sebagainya. Mau saya ajari lek panjenengan pengen digepuk wong akeh ngene. Panjenengan adan yang keras. Tembus gitu. Di situ. Tapi panjenengan yo salate terjaga, hidayah, apa yang salat ya padha ae. Saya pengalaman ada orang ngapunten duwe grup jaranan. Nek jaranan kan mesti ndadi. Ora tau ora ndadi mesti ndadi. Lek latihan ning omah gek ndadi, ngomong pakor aja diganggu ya. Aku ganggunya apa, Pak? Nah terkenal dari forum yang pemburu hantu saya dulu terkenal yang bentang itu. Beti apa yang mau saya tinggal gua? Ya bukan sama ya ada tim ada saya. Tetangga saya jangan. Ini saya lewat pas saya tidak mau. Ngapa ganggu-ganggu? Dia tidak ganggu kok. Cuma saya tidak cocok nih. Wong dadi kan kemasukan saya kan. Pokoknya cepat adan. Pas orang apa bacok nih. Lek kebal panjang adan di situ, sing trust. Tapi biasanya dia pembukaannya dulur sak guru sak ojo ganggu intinya begitu. Intinya begitu kalimatnya nih kok. Intinya golek duit kabeh gitu. Ujung-ujung edol obat. Enggak kan? Nah, iya itu. Makanya mereka punya sandang pangan tapi caranya ngono kuwi lho. Nah, tapi sing di wong dikono nek demen kabeh ya wis. Nah, ini lain aku mau dukun-dukun kayak sing ngono kayak bawa gentok. Orang wani ngadepi kula langsung. Dilapor nih. Saya kira-kira kalah saya. Mereka langsung belum pernah ada. Nah ya itulah repotnya tidak kepala nih. Pun nggih katakan kali kan tarekat masih petang berikutnya. Seru banget sih. Aku punya senjata sih dahsyat yang mungkin yang lainnya tidak punya nih. Nggih katakan kita Senin depan. Demikian kurang lebih yang bermaaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.